Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman mahasiswa kelas B3 dan teruntuk untuk Bapak Tutor kami, yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan panjang umur. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya Muhammad Yazid, kelas B3 dengan NIM 2381130091 yang akan memberikan sedikit presentasi proposal penelitian tentang urgensi fikih ibadah di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Robitus Sholihin Bimu Martani Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tugas perkuliahan metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat dalam program studi PJJ Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada bab 1 ini sebagai pendahuluan, saya akan memberikan sedikit latar belakang bahwa pendidikan agama Islam di MTS bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas siswa melalui materi fikih, khususnya fikih ibadah di kelas 7. Materi ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang benar dan aplikatif, sehingga membentuk karakter religius dan melatih kesalihan dunia dan akhirat. Namun, pembelajaran fikih ibadah seringkali tekstual dan tidak kontekstual. Yang ini menyebabkan siswa kesulitan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian Alam Shah, menunjukkan metode hafalan mengurangi pemahaman. Tapi di sisi lain, Syaiful Huda pada tahun 2022 menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan partisipatif. Pembelajaran yang normatif tanpa pendekatan kontekstual membuat fikih hanya dipahami semata sebagai pengetahuan kognitif, bukan pedoman hidup, menciptakan kesenjangan antara teori dan praktek ibadah. Ini yang kemudian dalam kurikulum Merdeka menekankan pengembangan praktek kritis dan kemandirian. Hal ini sejalan dengan kebutuhan model pembelajaran fikih ibadah yang interaktif. Menurut Zainal Abidin menyatakan, integrasi fikih ke kehidupan sehari-hari dapat membentuk karakter Islam kuat. Lebih-lebih generasi sekarang yang kritis dan melek digital membutuhkan pendekatan interaktif, visual dan bermakna. Adapun penelitian ini bertujuan mempelajari materi fikih ibadah dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Harapannya adalah fikih dapat dipahami sebagai bekal moral dan spiritual, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan amanah kurikulum Merdeka. Bahkan keberhasilan pendidikan fikih tergantung pada kemampuan guru menyampaikan materi secara kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengubah pembelajaran fikih ibadah agar lebih bermakna dan relevan. Adapun dari proposal penelitian ini, pernyataan masalah yang dapat saya ajukan adalah kurangnya pemahaman siswa kelas 7 terhadap praktek wudhu yang benar menyebabkan rendahnya kualitas pelaksanaan ibadah sholat mereka. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan keterampilan siswa kelas 7 dalam melaksanakan wudhu sesuai tuntutan fikih ibadah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Relevansinya apa? Relevansi dan pentingnya penelitian ini. Kontribusi dan signifikansi penelitian. Studi ini tentu meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan fikih ibadah, khususnya efektivitas pembelajaran wudhu di MTS. Dan penelitian ini memberikan data empiris untuk membuat strategi pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan efektif dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman, kesalahan umum, dan komponen yang mempengaruhi praktek wudhu siswa kelas 7. Studi ini juga sangat penting karena wudhu adalah syarat sahnya sholat.
ibadah utama dalam Islam. Kesalahan pemahaman dan praktek puntu berdampak langsung pada keabsahan sholat, menunjukkan kegagalan pendidikan fikih, dan ini jika tidak diteliti, kekeliruan ibadah dapat berlanjut serta menurunkan kualitas keberagaman generasi muda muslim. Adapun adanya proposal penelitian ini tentu memberikan manfaat langsung kepada para pihak yang akan memperoleh manfaatnya. Siapa mereka? Yaitu satu, guru fikih. Guru fikih dengan adanya penelitian ini sebagai dasar evaluasi dan pengembangan metode mengajar praktis yang lebih efektif. Yang kedua adalah siswa kelas 7. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan menjalankan ibadah yang benar dan sah menurut syariat. Kemudian pihak yang memperoleh manfaat selanjutnya adalah pihak madrasah. Dalam hal ini harus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatur program pendidikan terkait praktek ibadah. Dan keempat adalah orang tua siswa yang berkontribusi langsung dalam pendidikan agama yang tepat, pengawasan, perhatian, dan pembinaan ketika anak-anak sudah berada di rumah masing-masing. Kemudian manfaat yang kelima adalah para peneliti dan akademisi. Kemanfaatannya adalah penelitian ini sebagai referensi untuk studi lebih lanjut tentang pengajaran fikih praktis dan pengembangan pendidikan Islam berbasis kompetensi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah teori, tetapi juga berdampak nyata pada praktek pendidikan dan pembinaan akidah dan akhlak siswa. Adapun harapannya, penelitian ini tidak hanya berhenti pada satu pemahaman saja. Harus ada kolaborasi dengan studi-studi yang sudah dijalani oleh para ahli bidang fikih yang kemudian nanti akan diambil benang merahnya sehingga praktek pembelajaran fikih ibadah untuk siswa ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan dalam menimba ilmu serta konsisten dalam menyiapkan generasi yang solih yang mampu berbuat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.